Tapi resikonya kehilangan marwah. Ya udah. Saya separuh kehabiban saya sudah hilang karena tinggal 50% ya. Iya, terlalu terkontaminasi coki-coki muslim-muslim dan lain sebagainya. Iya. Nah, bahkan jauh dari agama. Sebenarnya di saat sekarang ini yang udah keterbukaan di medsos dan lain sebagainya, itu agama tuh masih penting nggak menurut Habib nih? Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustadz Ahong. Nah, kita di channel YouTube Ustadz Ahong dan Bincang Syariah kita kedatangan tamu terhormat yaitu Imam Besar Pemuda Tersesat. Nah, bukan imam besar masjid mana atau imam besar organisasi apa, tapi Imam Besar Pemuda Tersesat. Nah, Bib, kalau saya kan dakwah ke orang-orang yang udah bener nih, Bib. Iya. Ya kan? Kalau Habib dakwah ke pemuda tersesat. Nah, bisa nggak, Bib, diceritain gitu, kok bisa jadi imam besar pemuda tersesat itu? Iya. Kapan didaulatnya? Siapa yang mendaulat? Agak ini juga ya. Antum bilang saya terhormat tapi imam pemuda tersesat. Nggak nyambung. Berlawanan dong. Tapi kan ada imam besar. Iya. Imam besar itu terhormat walaupun ngurusin yang tersesat. Jadi sebenarnya pemuda tersesat itu kan awalnya konten di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tahun lalu. Awalnya kita itu 2 tahun lalu di Ramadan bikin ceramah pendek, sketsa kemudian ditutup dengan ceramah. Saya hikmah dari sketsanya. Itu di channelnya Majelis Lucu Indonesia. Yeah. Ternyata nggak jalan. Karena kenapa? Karena sketsanya itu lucu, ceramahnya itu serius, nggak di mix, nggak digabungin gitu. Jalan sendiri-sendiri. Akhirnya ya nggak dapat dua-duanya malah. Yang penonton candanya nggak suka, yang penonton ceramahnya juga nggak nonton gitu. Nah, akhirnya tahun depannya bikin kultum. Namanya Kultum Ramadan. Tapi begitu motik Tretan Muslim bilang, wah namanya cari yang lebih seru nih, masa Kultum Ramadan? Kultum Ramadan biasa aja. Ya. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya ngobrol tuh kita, pas mau video nih, video. Kita jawab-jawabin aja pertanyaan-pertanyaan para pemuda-pemuda tersesat. Ya. Pertanyaan-pertanyaan tersesat. Akhirnya ya udah Kultum Pemuda Tersesat aja. Nah, itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersesat dalam tanda petik. Pertanyaan-pertanyaan tersesat itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang real menjadi masalah anak muda, tapi nggak mungkin ditanyakan ke Ustadz Ahong. Contohnya gimana, Bu? Karena kalau Ustadz Ahong di masjid ditanyakan itu nggak cocok. Contohnya gimana, Bu? Sebelum ke contoh, tapi itu di antara risetnya ke Bincang Syariah loh. Oh gitu. Ustadz Ahong. Kita ngeliatin tuh Bincang Syariah, kemudian portal-portal Islam lainnya. Itu rata-rata konten-konten yang menjawab hukum onani, hukum puasa, tapi tetap melakukan maksiat. Itu banyak sekali. Cara mandi wajib itu yang baca di Bincang Syariah di tempat lain itu selalu rame. Nah, itu akhirnya pas kita minta pertanyaan dari penonton tuh akhirnya banyak pertanyaan yang seperti itu. Misalnya ya, Bib, onani di siang hari bulan Ramadan itu apa hukumnya? Jadi maksudnya ya pasti dosa ya, tapi batal nggak puasanya misalnya. Kemudian kalau kita nggak ada air dan kita berhadas besar, itu mandi besarnya boleh nggak diganti mandi bola? Iya. Terus misalnya bernafas di samping jenazah, apakah itu termasuk kesombongan? Iya. Terus masjid yang mengumumkan kasnya ratusan juta didengar orang miskin, apakah itu termasuk riya? Iya. Tentu pertanyaannya itu sebagian real. Betul. Faktual ya, Bib. Faktual. Sebagian besar faktual dan berdasar gitu. Misalnya, Bib, hukumnya orang yang nanti di akhirat 50% pahala, 50% dosa itu apakah akan di tengah-tengah? Enggak, bukan di tengah-tengah, tapi mengikuti babak tambahan. Extra time di dunia.
Nah itu kan kalau dalam Islam ada ashabul a'raf kan di Quran tentang orang yang pahala dan dosanya imbang dan akhirnya Allah tangguhkan sampai selesai semua dihisab, mereka langsung dimasukkan ke surga karena rahmatnya Allah. Walaupun 50-50 gitu, karena nggak ada tempat selain surga dan neraka ya. Nggak tahu, manzilah baina manzilatain ya. Anda hidup di jembatan terus gitu. Tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Surga Nah, itu ternyata kan itu mereka nggak tahu kalau itu pertanyaan dibahas di Quran tentang ashabul a'raf. Tapi memang kegalauan mereka. Ternyata ada di Quran, itu menunjukkan bahwa sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya cerdas gitu. Kemudian sebagian yang lain pertanyaannya memang real gitu, kayak onani dan lain sebagainya. Sebagian yang lain memang ada candanya. Ada candanya. Tapi yang canda itu kan pertanyaannya. Yang terpenting jawabannya tetap serius. Karena mereka mau bertanya aja untuk konten dakwah itu sudah bagus menurut saya. Mereka mau menyisakan waktu beberapa detik dan tenaga, beberapa kalori untuk ngetik pertanyaan-pertanyaan tentang agama, menurut saya sudah bagus. Karena ini orang-orang yang betul-betul jauh dari agama rata-rata. Bahkan sebagian non-muslim. Mungkin 20-30% non-muslim yang nonton. Jadi akhirnya pertanyaan ini dihargai dengan apa? Dengan dijawab yang masih nyambung. Masih nyambung. Misalnya soal hadas besar dengan mandi bola, itu kan lucu gitu pertanyaannya. Tapi akhirnya saya jawab tentang cara mandi besar dalam konteks ketika air tidak ada. Karena ternyata banyak orang tayamum disangkanya kan cuma wudhu. Kalau mandi besar disangkanya guling-guling atau mandi debu dan lain-lain. Banyak yang nggak tahu. Sampai saya praktekkan, sampai 2 kali syuting itu. Karena kenapa? Karena orang butuh bahkan prakteknya. Secara verbal masih kurang. Nah itu menjawab seperti itu. Nah, dari sekian pertanyaan tuh kira-kira yang paling susah gitu dijawab. Kalau saya kan nggak kebayang tuh, Bib. Tadi ditanyain mandi besar diganti pakai mandi bola gitu. Boleh nggak? Waduh, saya nggak kebayang. Padahal kan bisa dijawab pakai tayamum segala macam gitu. Nah kira-kira ada nggak pertanyaan yang kira-kira susah gitu, paling susah? Iya, jadi akhirnya itu banyak penontonnya kan. Dakwah yang seperti itu tuh banyak penonton dan efeknya besar sekali. Banyak sekali orang yang berhenti maksiat, orang yang jadi tobat, jadi sholat lagi karena nonton Kultum Pemuda Tersesat. Itu pengakuan dari mereka sendiri langsung? Iya, melalui DM. Bahkan beberapa datang ke rumah saya secara langsung untuk tobat ya dalam tanda petik, artinya nanya lagi dan lain sebagainya. Bahkan ketika video ini dibikin, saya sedang mulai ngobrol dengan kitabisa.com untuk bikin celengan pemuda tersesat. Jadi untuk mereka nyumbang dan membantu banyak orang dalam 3 hal. Pertama pendidikan, yang kedua wirausaha, yang ketiga konsultasi psikologi. Karena banyak pemuda tersesat yang uangnya larinya ke umat atau ke pemuda tersesat juga? Ke siapa saja. Ke orang yang memenuhi indikasi-indikasi tersesat. Gitu. Misalnya orang muslim tapi tatuan, terus dia butuh wirausaha agar bisa sustain, agar bisa nikah, kemudian tobat dan lain sebagainya. Termasuk juga untuk mereka yang punya masalah mental. Karena 27% orang Indonesia itu khususnya anak muda punya masalah mental. Nah, kita mau menyediakan jasa gratis untuk psikologi dan kesehatan mental. Itu ada timnya sendiri, Bib? Itu kerjasama dengan Kitabisa. Kitabisa ya. Nah, jadi pemuda tersesat ini bukan hanya sudah tobat, tapi bahkan melakukan sesuatu dakwah tapi bilhal dengan nyumbang itu donasi. Nah, makanya penontonnya itu jutaan. Nah, akhirnya pertanyaannya terus tuh mengalir. Sekali kita buka 5.000 pertanyaan, 5.000. Nah, di antaranya yang paling sulit dan belum saya jawab sampai sekarang, mungkin Ustaz Ahong bisa jawab. Apa tuh? Habib aja nggak bisa jawab, apalagi gua nih. Enggak kan, ini soal nyari celahnya itu. Gitu. Pemuda tersesat ini nyari celah untuk nakalin agama. Kita juga harus pintar nyari celah untuk menjebak mereka lagi. Nah, kata dia, dihadiskan kiamat itu hari Jumat. Iya. Nah, negara-negara yang masih hari Kamis pas kiamat itu gimana? Nah, itu dia. Jawaban sainsnya susah juga nih. Kalau jawaban sains kan biar saintis lah yang jawab. Iya. Ini kita ini. Kalau kita ngarang-ngarang juga susah ntar ya. Susah. Jadi memang kesusahan jadi
pengasuh pemuda tersesat ini pertama ya, dia harus bertanggung jawab secara keagamaan. Artinya jawaban-jawaban saya tuh kan ngaji dulu. Iya. Nggak sekedarnya. Tapi walaupun ngajinya cepat ya, tapi memang harus dipertanggungjawabkan secara data gitu. Kemudian yang kedua, dia harus mencari celah tuh, menjawab pertanyaan kayak tadi. Karena kan mungkin sebelumnya nggak ada yang nanya gitu. Kayaknya pemuda tersesat ini fenomena baru. Di zaman imam-imam tabi'in itu nggak ada kayaknya. Kemudian yang kedua harus lucu itu. Karena bagaimanapun kan ini juga ada sentuhan komedinya. Nah itu ketiga hal itu diramu jadi satu, akhirnya jadi tantangan. Kalau kayak gini saya juga inget ini Beb, sahabat-sahabat Nabi. Dulu kan orang taunya sahabat Nabi tuh berilmu semua ya. Padahal ada sahabat-sahabat Nabi yang polos gitu kan. Iya. Yang polos mandi junub kan disiram semua badannya. Iya. Gitu kan. Pas nggak ada air gimana nih? Katanya pakai debu. Akhirnya dia guling-guling. Guling-guling. Iya, saya cerita soal itu kan juga. lugu kan. Itu juga banyak aja sahabat-sahabat. Iya, sebenarnya cuman saya nggak nyebut mereka pemuda tersesat. Saya khawatir nanti. Misalnya ada kan yang tanya ke Imam Abu Hanifah itu, jin atau setan iblis kan dari api, nanti masuk nerakanya gimana? Api ketemu api kan nggak sakit. Hanya sama Imam Abu Hanifah dilempar aja orang itu pakai bata ya? batu bata. Ini juga dari tanah gitu, sakit juga tapi kena kita gitu. Kayaknya itu bibi-bibi pemuda tersesat gitu. Nah, dari Ustaz, boleh diminum Ustaz? Oh iya, Beb. Mau nggak Beb? Kita minum bareng. Nah, kebanyakan ustadz, habib itu kan ya tadi yang saya bilang dakwanya sama orang-orang yang udah benar gitu ya, Beb ya. Nah, habibnya ada rasa ini nggak? Jangan-jangan gue nyeramahin pemuda tersesat, ntar gue ikut tersesat lagi. Iya. Ada rasa khawatir gitu nggak, Beb? Enggak sih. Oh, enggak, karena ya? saya percaya idza ja'al haq wa dhahaqal batil. Ketika kebatilan dan kebaikan itu bertemu, pasti yang menang kebaikan. Makanya saya sering bilang ke mereka, yang hati-hati justru Anda jadi tidak tersesat nanti, jadi tercerahkan nanti. Jadi karena kalau ada kita pede, tercerahkan. Ya, nah sekarang bagi mereka yang sudah tobat, yang mulai mau belajar untuk jadi lebih baik, itu saya bikin kultum pemuda tercerahkan. Itu juga segmen Habib Jindan pengisinya. Iya. Habib Jindan yang jadi pengisinya. Ini orang yang udah benar. Yang udah benar untuk meningkatkan Pentium dia dari Pentium 2 ke 3 ke 4. Nah, Habib Jindan tuh yang ngasuh. Nah, iya. Tadi kan Habib cerita tuh ya ada orang pemuda-pemuda yang galau dan lain sebagainya secara psikologis gitu. Nah, bahkan jauh dari agama. Sebenarnya di saat sekarang ini yang udah keterbukaan di medsos dan lain sebagainya, itu agama tuh masih penting nggak menurut Habib nih? Iya, jadi agama itu punya 1000 nyawa itu saya suka bilang begitu gitu. Bahwa agama itu ya dibunuh 1 nyawa, ada masih 999 nyawanya gitu. Agama selalu relevan sebagaimana kata Nabi, Islam atau Al-Qur'an sholihun likulli zaman wal makan. Selalu relevan di semua tempat dan semua waktu gitu. Tinggal kemudian bagaimana kita membawakan agamanya. Yang bisa usang menurut saya adalah keberagamaannya. Tapi kalau agamanya nggak pernah usang. Tapi cara kita beragama itu yang usang. Sebagian pemuda tersesat menganggap keberagamaan yang ceramahnya yang kaku itu ya usang gitu. Menurut dia bukan zamannya lagi. Tapi bukan ceramahnya atau bukan agamanya. Tapi cara pembawaannya. Nggak update. Atau minimal ya tidak sesuai dengan mereka lah. Mereka inginnya ada candanya gitu. Nah itu yang saya masih sulit tuh, harus belajar. Nah itu menurut saya sayang dapat privilege masih muda kalau tidak digunakan, dimanfaatkan gitu. Jadi masih muda kita ceramahnya karena muda aja dulu. Dan menurut saya ini karena banyak sekali anak muda itu yang nggak dapat panutan gitu sekarang itu. Mereka itu dipapar radikalisme justru karena mereka didekati oleh kelompok-kelompok yang menyebarkan agama dengan cara-cara yang radikal. Tapi kalau kita dekati balik, naluri anak muda itu kan pengen fun, tetap beragama tapi gaul, tetap taat
tapi asik gitu. Nah, kalau kita bisa menyampaikan agama secara asik dan gaul, mereka lebih suka pada kita pasti. Nah, makanya saya bikin berbagai pendekatan gitu. Jadi kayaknya memang tantangannya itu kurang. Saya ngelihat kurang dari kita ini orang-orang yang bisa nemenin anak-anak muda. Iya. Tapi resikonya kehilangan marwah. Ya udah. Saya separuh kehabiban saya sudah hilang karena tinggal 50% ya. Iya, terlalu terkontaminasi coki-coki muslim-muslim dan lain sebagainya. Tapi kan saya menganggap dan meyakini bahwa dakwah itu kan pengorbanan sebenarnya. Nabi berkorban hartanya, waktunya, semuanya Nabi korbankan. Apa kita enggak kan? Enggak mungkin. Maka kita ya mengorbankan. Sebagian teman-teman saya yang di filsafat dulu ngelihat apa yang saya lakukan sekarang ini kayak bodoh aja gitu. Iya. Receh-receh begini. Tapi kan dakwah ya pengorbanan itu betul, kan bagi saya. Jadi ya udahlah.